تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط. Pasal berikutnya, kajian berikutnya, bab berikutnya adalah kewajiban untuk beristinja, kewajiban untuk bersuci minal bauli wal gha'it, setelah buang air kecil atau buang air besar. Bu? Oh, kan beriku. Baik. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma'. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika selesai buang hajat, hajat kecil, hajat besar, maka diwajibkan, wajib untuk bersuci. Wal afdal, yang paling afdal, an yastanjiya bil ahjar, hendaklah ia bersuci dengan 3 buah batu. Dengan 3 buah batu, thumma yutbi'uha bil ma', kemudian setelah 3 batu dilanjutkan dengan bersuci dengan air. Sallu ala Nabi Muhammad. 3 batu dengan kemudian dengan air. Sudah pernah praktek? Sudah pernah praktek? Siap praktek? Siap praktek? Nanti tak sumbang batu. Air banyak ya, karena di Indonesia banyak air. Baik. Wa yajuzu an yaghtasira 'ala al-ma' aw 'ala 3 ahjar. Boleh bersuci dengan cara yang lebih simpel, lebih singkat, yaitu bil ma'i, dengan air saja tanpa batu boleh. Au bil ahjar, atau tanpa air tapi dengan batu. Bi 3 ahjar, dengan 3 batu. Yunqi bihinnal mahal, yang 3 batu itu benar-benar mensucikan organ yang telah dilewati oleh limbah manusia tersebut. Fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau memilih lebih baik pakai air atau pakai batu, fal ma'u afdal, maka air itu lebih afdal. Kemudian sallu ala Nabi Muhammad. Ini berkaitan dengan mensucikan diri dengan air atau batu. Sebelum lebih lanjut, ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kalau pakai tisu bagaimana? Pakai tisu basah. Kalau tisu basah lagi. Taib. Tisu itu benda cair atau benda padat? Tisu itu benda cair atau benda padat? Karena kalau dalam fikih ada 2 hal ya. Yang pertama adalah air, yaitu benda cair. Kemudian yang kedua adalah batu. Batu adalah benda padat. Pakai pasir boleh nggak? Nggak boleh pakai pasir. Pilihannya benda cair atau benda padat. Nah sekarang tisu. Tisu itu masuk cair atau masuk padat? Kalau tisu basah, benda padat, basah. Nggak boleh ya. Ini masalahnya. Kalau Anda pakai air, silahkan pakai air, tidak apa-apa. Tapi kalau pakai benda yang padat, gunakan benda yang padat seperti batu. Tisu kalau kering justru boleh. Beb, kalau tisu itu basah bagaimana? Maka limbah yang menempel di organ, ketika diusap, dibersihkan dengan tisu basah, maka akan kalau buang air besar kemudian organnya tercemari dengan kotoran manusia, dibersihkan dengan tisu basah, bagaimana? Maka kotoran tadi akan tercampuri dengan zat cair yang ada di tisu basah. Memang secara zahir itu hilang, Beb. Apa namanya? Apa anunya? Kotorannya memang hilang, Beb, ketika diusap dengan tisu basah. Tetapi hilangnya itu masih meninggalkan basah-basah gitu ya. Basah-basah tisu basah, yang sebetulnya tisu basah itu tercemari dengan yang kotoran tadi. Maka harusnya bagaimana? Kalau pakai tisu basah pertama kali, oke, pakai tisu basah untuk menghilangkan yang benar-benar kotorannya hilang. Setelah itu gunakan tisu kering untuk usapan kedua dan usapan ketiga. Sehingga jemek dan basah-basah itu
benar-benar terangkat, terserap oleh benda yang kasar dan padat, yaitu tisu. Gak usah gini-gini Bu, bayangin, gak usah dibayangin. Ini berkaitan dengan istinja. Baik, lanjutnya, shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian adab atau akhlak atau tata krama ketika bersuci. Ada aturannya ya, bukan asal-asalan. Wa yajtanibu istiqbalal qiblah wastijbariha fis sahra. Yang pertama, hendaklah seseorang itu menghindari menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air dan ia berada fis sahra, di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Pernah buang air di tempat yang terbuka? Pernah, waktu kecil. Waktu kecil. Ini zaman dulu. Kitab ini ditulis zaman dulu, ketika orang kalau buang air itu keluar dari rumahnya, keluar dari lingkar dusunnya, kemudian dia pergi jauh ke tengah padang pasir yang sepi, kemudian ia istinja di tengah padang pasir. Kotorannya kalau buang air kecil ya langsung kering menguap saking panasnya. Kalau buang air besar ya akan tersapu oleh badai padang pasir. Ketika buang air itu adabnya adalah tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi arah kiblat. Silahkan serong ke kanan atau serong ke kiri. Ini ketika di tempat terbuka. Para ulama mengatakan sekarang mungkin nggak ada, sekarang mungkin tidak ada, maka ya sudah, berarti nggak berlaku, mungkin nggak ada. Baik, selanjutnya wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakid. Kemudian ia tidak diperkenankan buang air besar, buang air kecil atau buang air besar fil ma'ir rakid, di air yang terkumpul diam. Ada apa ya? Danau gitu. Danau yang diam tidak mengalir. Nggak boleh buang air kecil di danau tersebut, tidak boleh buang air besar di danau tersebut. Atau oase, bisa kalau di Sahra, di padang pasir ada oase gitu ya, hujan deras kemudian terjadi oase, air yang berkumpul. Air itu jangan buang air di situ, jangan buang air di situ, jangan buang air besar di situ. Kenapa? Pencemaran lingkungan. Fil ma'ir rakid. Kemudian wa tahta syajaratil muthmirah, jangan buang air besar atau kecil di bawah pohon yang berbuah. Ada pohon mangga, ada pohon apel, ada pohon pisang. Jangan buang air kecil atau air besar di situ. Kenapa? Apanya yang tercemar? Nanti asupan gizi pohon itu berasal dari kotoran manusia. Nggak boleh. Jangan buang air besar, air kecil di buah yang kemungkinan dia berbuah. Kemudian wa fit tariq, dan jangan buang air di tengah jalan. Fit tariq, ada yang buang air di tengah jalan? Fit tariq. Wa fi dhilli, artinya jangan buang air di naungan, di tempat yang ada pohon agak rindang atau tempat yang naungan dari panas atau naungan dari hujan. Itu memang tempat orang untuk transit, bernaung, ngadem. Jangan buang air di situ. Nanti orang akan istirahat, tidak jadi istirahat, pesing gitu ya, terganggu. Kemudian wathuqbi, jangan buang air kecil atau buang air besar di lubang-lubang yang ada di tanah atau dimanapun. Kelihatan mau buang air, cari lubang dulu. Ada lubang-lubang nggak? Lubang harus dikencingin. Nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi lubang itu adalah rumah, home sweet home bagi hewan-hewan tertentu. Bisa juga home sweet home-nya mungkin jin. Maka tidak diperkenankan dalam syariat Islam buang air di lubang-lubang yang ada di tanah. Jangan sampai bagi buang air kecil ternyata ularnya akan mematuk ularmu.
Gelut. Ular. Kira-kira menang siapa? Menang ularnya. Draw. Kuat itu berarti. Kemudian wafid tuqbi, apalagi kalau jin, ya nanti bisa, ini hati-hati ya, apalagi anak-anak kecil. Kadang anak-anak kecil ditempeli, kesurupan dan lain sebagainya, mungkin hal-hal seperti itu mengganggu yang menjadi rumah mereka. Hati-hati. Kemudian wala yatakallam 'alal bauli wal gha'id, dan tidak boleh berbicara ketika proses buang air kecil dan buang air besar. Nah, tidak boleh ya? Tidak boleh. Dodok di kamar mandi sini, dodok di kamar mandi samping. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Tidak boleh. Termasuk juga ketika berada di dalam kamar mandi kalau zaman sekarang. Kalau sudah masuk kamar mandi jangan berbicara. Kalau masuk kamar mandi jangan bicara, tapi selesaikan hajatmu di kamar mandi, selesaikan, baru setelah itu keluar dari kamar mandi. Dan juga kita juga kudu sadar, kita kalau ada orang di kamar mandi jangan diajak ngomong. Nah ya itu masalahnya. Kalau dipanggil bagaimana, Bib? Ya buka pintunya, longgar kepala. Lagi mandi, Bu. Kira-kira begitu. Tapi tidak boleh takallam, tidak boleh berbicara. Al-baud al-ghad wala yastaqbilu syamsa wal la yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan tidak diperkenankan ketika buang air menghadap ke matahari ataupun menghadap kepada rembulan. Kenapa kalau lagi buang air hadap ke matahari? Kenapa? Kenapa kalau di Madura ya yang bersangkutan? Jadi di Madura lihat matahari enggak? Dulu ya. Dalam syariat Islam tidak diperkenankan melihat matahari ketika buang air kecil atau buang air besar, dan jangan juga melihat rembulan. Ini yang berkaitan dengan istinja, bersuci dari buang air kecil, buang air besar, dan adab-adab tentang beristinja. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal-'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.